Takdirku menikahi Om. Bab 164. Mau kemana lo? Cari Angina. Ikut. Enggak lah. Gue mau teleponan sama gebetan gue. Iya, ish, aman. Monica pun terkekeh. Lo butuh duit nggak? Tanya gadis itu. Kali aja lo butuh jajan. Sally yang ditawari pun langsung meringis kegirangan. Maulah. 100.000, iya. Pokoknya semua uang lo yang gue pakai hitung aja. Nanti gue ganti. Monica menatap jengan Sally. Memberikan selembar uang tersebut pada temannya itu. Nih. Nggak usah lo balikin. Kalau mau balikin 1 juta. Sally pun terkekeh dan meraih selembar kertas merah tersebut. Thanks. Ya. Iya. Sally pun keluar dari kontrakan tersebut hanya dengan menggunakan kaos oblong dan celana training biasa. Lah ingin menikmati hidup seperti orang kebanyakan. Enak juga ternyata rasanya. Nah, ini kontrakannya, Kak. Mobil Yuda sudah terparkir tepat di depan rumah kontrakan Monica. Ketiga orang itu langsung turun dari mobil. Sesampainya di depan pintu, Naura lah yang mengetuk dan memberikan salam. Assalamualaikum. Monica. Untuk beberapa saat mereka pun menunggu. Hingga beberapa kali ketukan pintu dan panggilan suara, sang penghuni kontrakan pun menampakkan dirinya. Waalaikumsalam. Naura. Dek. Jantung Monica pun berdebar saat menyadari Naura ternyata tidak sendirian. Perutnya langsung mual mengingat Sally berpesan jangan sampai mengatakan apapun tentang keberadaannya kalau saja mereka datang ke kontrakannya. 2. Naura. Tumben ke kontrakan gue, ada apa? Iya, Mon. Sorry nih kalau ganggu waktu libur lo. Gue. Masuk aja deh ke dalam, lo. Yuk, Bang Braga, Dokter Yuda, silahkan. Kurang enak kalau dilihat orang mondar-mandir. Maklumlah, banyak ibu-ibu julid. Monica pun mempersilahkan ketiga orang tamunya untuk masuk ke dalam. Tentu saja mereka langsung mengucapkan salam. Duduk di ruang tamu yang ada di rumah yang tidak terlalu besar itu sesuai dengan perintah penghuninya. Sebentar ya. Mon, nggak usah repot. Naura yang tahu apa yang ada dalam pikiran Monica langsung saja memberikan kode. Nggak repot Naura. Sesekali ke sini. Sebentar. Sementara Monica dan Naura berbicara, baik Braga dan Yuda hanya diam tenang 1000 bahasa. Tidak lama setelah menghilang, Monica kembali dengan membawa nampan dan beberapa kaleng minuman serta gelas di atasnya. Sorry cuma ada ini. Maklum anak kos-kosan. Hehehehe. Nggak apa-apa kali Mon. Monica pun duduk di salah satu single sofa yang ada di ujung. Jantungnya mulai bertalu tidak karuan. Upayanya untuk mengabari Sally jika ada suami dan saudaranya yang ada di rumah sia-sia sudah. Temannya itu bahkan meninggalkan ponselnya di kamar. Kini, ia akan pasrah apapun yang terjadi. Sebab, melihat tatapan dua lelaki yang dibawa Naura itu ternyata seram juga. Ia bahkan suah berpikir memberikan jawaban apa untuk mereka yang seolah sedang mencecarnya ini. Hendak berbohong, entahlah. Entah bisa atau tidak ia nanti bersandiwara di depan orang-orang yang sepertinya tidak akan mudah untuk dikelabui. Oh, ya, ada apa, lo? Tanya Monica setenang mungkin. Tumben banget lo kesini. Ada yang penting banget ya kayaknya. Naura pun tersenyum. Ia hendak meraih botol soda yang ada di depannya namun langsung ditahan oleh Braga. No, Yang. Kamu nggak minum soda. Naura pun mendesah. Tentu saja akan ada banyak larangan makan ini dan itu selagi ia bersama suaminya ini. Lah tidak akan boleh mengkonsumsi apapun yang bisa mempengaruhi pertumbuhan janinnya.
Monica yang paham pun langsung kembali ke dapur dan memberikan Monica air biasa. "Dah, lo ini aja." "Ya," ucap Monica menyodorkan segelas air berwarna kecoklatan tersebut. "Taks, Mon. Jadi ngereposin kedatangan kita." Monica mengayunkan tangannya di depan wajah. "Alah enggak lah. Sesekali doang lo kesini, Naura." "So, ada apa nih? Kok tumben-tumben kesini?" 3. Naura pun meringis. Tentu saja merasa sungkan. "Gini, Mon. Sally, dia pergi dari rumah." Dek. Sesuai dugaan, orang-orang ini pasti akan menanyakan keberadaan Sally. Apalagi memangnya yang bisa membuat mereka bertiga datang ke kontrakannya. Tapi yang heran, kenapa Naura bisa menebak Sally berada di sini? Oh. Monica bingung harus menanggapi bagaimana. Rasanya tidak tega jika harus membohongi orang-orang ini. Mereka semua pasti mencemaskan Sally. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan saudara atau orang yang dia sayangi. Dan mungkin, seperti itulah yang sedang keluarga temannya ini rasakan. "Mungkin lo tahu di mana Sally sekarang?" tanya Naura hati-hati. "Kita semua udah nyari dia kemana-mana dan nggak ketemu. Biasanya Sally cuma bakal lari ke gue atau Diva, kan? Tapi mungkin dia mikir kalau pergi ke kita berdua pelariannya sama aja bohong." Monica menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Memindai perlahan setiap mata yang sedang membidik ke arahnya. Debar jantungnya menggila. Terlebih saat Yuda beranjak dari duduknya dan berjalan menuju pintu yang di belakangnya terdapat hook hanger. Lelaki itu meraih jaket Sally yang tergantung di sana. Sungguh, ia tidak perlu mengeluarkan suara lagi rasanya untuk menjawab pertanyaan dari Naura. Sebab semuanya sudah terlalu jelas. Lelaki tampan itu kemudian kembali duduk. Menghidu aroma istrinya yang jelas sangat ia kenali di sana. "Tolong katakan di mana istri saya sekarang, Monica. Sudah semalaman suntuk saya mencarinya. Saya khawatir, dia pergi dalam keadaan marah. Bahkan dia tidak tahu kalau tubuhnya sedang tumbuh anak kami." Kalimat itu menohok. Kelat sekali rasanya Monica menelan air ludahnya sendiri. "Iya, dia ada di sini. Pantas dari kemarin muntah terus nggak berhenti-berhenti." Yuda makin tertekan mendengar informasi yang diberikan oleh Monica. Ia bahkan sudah tidak sabar ingin membawa gadisnya itu pulang dan merawatnya. Lalu, ada di mana dia sekarang? Sedari pagi Sally itu udah muntah-muntah. Kepalanya pusing katanya. Dia bilang kalau dia sakit lambung. Udah selama sebulan terakhir ini katanya. Jadi tadi dia minta duit ke gue terus pamit mau beli obat. Mau jalan-jalan sekalian katanya biar nggak suntuk. Yuda menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Sepertinya ia harus bersabar sedikit lagi untuk mendapatkan istrinya. "Beli obat di mana, Mon?" tanya Naura yang bahkan juga penasaran. "Di sekitar sini paling. Gue juga nggak tahu. Tadi gue masih ada kerjaan makanya nggak bisa nemenin dia. Paling sebentar lagi juga balik." Situasi jadi sedikit canggung. Bahkan sedari tadi Yuda tidak lepas memandangi jaket sang istri dan meremasnya dengan lembut. "Pucat banget tadi Sally, Dok. Tapi semangat itu anak nggak surut. Kalau saya di posisinya dia, pasti udah mager maunya tidur di kasur. Dia malah sibuk banget mau kesana kesini." Ada terselip rasa kecewa di dada Yuda. Kenapa temannya ini tidak berinisiatif untuk menemani istrinya? Tapi, ia tidak bisa mendikte orang lain untuk bersikap. Tidak mungkin mengganggu kepentingan orang lain demi kepentingan istrinya. Untuk sesaat semua orang berpikir. Terdiam dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing. "Kita cari aja di sekitar sini gimana?"
Tanya Naura mencetuskan idenya. Nunggu rasanya nggak enak. Mana tahu kita bisa. 4. Nemuin dia di sekitaran sini. Ide bagus, cetus Braga. Gimana, Yud? Boleh. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mencari Sally di sekitar kontrakan Monica. Berkeliling dan memindai tempat-tempat yang mereka lewati. Hingga pada satu waktu, petikan suara Naura membuat atensi semua orang yang berada di dalam mobil itu mengarah pada tempat yang gadis itu tunjuk. Itu bukannya Sally. Ucapnya sedikit berteriak sebab terlalu bersemangat. Braga dan Yuda kontan melihat kemana jari Naura menunjuk. Iya, benar, Yang. Itu Sally. Gadis itu berjalan di pinggiran jalan sambil menenteng plastik di tangannya. Tampak sekali memang yang dikatakan Monica adalah benar. Gadis itu pergi ke warung untuk membeli sesuatu. Gimana rencana lo, Yud? Tanya Braga. Tentu saja lelaki itu bertanya pada sang adik ipar karena sadar benar kalau tetap lelaki itu yang paling berhak atas adiknya. Mau turun di sini langsung. Ikutin aja dulu, bro. Dia bakal lari kalau kita gegabah. 5. Sally tampak berhenti tepat di tempat penjual gorengan di pinggir jalan. Di sana ia duduk sambil memakan beberapa camilan yang berminyak itu. Bahkan ia memesan minuman ke salah satu pedagang es tebu yang juga berjualan di sana. Banyak berjejeran pedagang kaki lima lain yang menjajakan makanan dan minumannya. Sally mencobanya satu persatu seolah dia sangat berselera sekarang. Gue turun sekarang aja, bro, ucap Yuda yang sudah tidak tahan melihat tindakan Sally yang tengah jajan sembarang. Tentu ia khawatir asupan yang masuk ke dalam tubuh istrinya tersebut. Yakin? Tanya Braga. Sally nggak akan pernah sungkan ribut di jalan, bro. Bagusnya kita tunggu sampai rumah Monica, setelah itu kita ngobrol di sana. Yuda menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Yang dikatakan oleh Braga ada benarnya juga. Sally bisa melakukan tindakan nekat yang bahkan tidak pernah orang duga. Ada sisi arogansi dan keras kepala yang akan makin sulit dijangkau jika mereka nekat untuk memaksa Sally. Akhirnya lelaki itu mengalah. Memilih untuk tidak melanjutkan niatnya. Mereka bertiga tetap mengawasi dari dalam mobil. Bahkan ia harus menahan kesal saat istrinya itu berinteraksi dengan lawan jenis walau orang itu sama-sama pelanggan jajanan yang sedang menyapa Sally. Walau masih terbilang wajar, hati lelaki mana yang akan rela melihat senyuman tulus itu malah dilemparkan untuk orang lain. Ya, meskipun bagi sebagian orang hal itu adalah hal yang wajar sebab interaksi diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar. Setelah bermenit-menit menunggu, akhirnya Sally pergi dari sana. Gadis itu kembali menuju kontrakan Monica yang jaraknya tidak jauh lagi. Assalamualaikum, ucap Sally ketika sudah sampai di depan kontrakan sahabatnya itu. Dan tidak lama kemudian, muncullah Monica yang membukakan pintu. Waalaikumsalam. Masuk, Sel. Ada yang harus gue sampein sama lo. Dahi Sally pun mengernyit heran. Tapi ia tidak membantah apapun yang diucapkan oleh Monica. Tapi ada satu perasaan yang tiba-tiba membuatnya gugup ketika masuk ke dalam kontrakan temannya itu. Dek, Mon, tadi ada yang datang. Ucap Sally yang bisa menghidu aroma yang biasa ia hirup. Familiar sekali bau parfum ini. Ya, parfum yang diam-diam Sally sangat suka sekali jika menciumnya. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang yang memiliki aroma ini ada di sini, bukan? Iya, Sel. Ada, ucap Monica. Belum ia memberitahu apa yang ingin ia beritahu, sahabatnya itu sudah sangat peka. Kok lo tahu sih ada yang datang? Peka banget. Jantung Sally mendadak berdebar dengan tidak tenang. Ya tahulah. Ini aroma parfum kayak gini, tahu siapa pemiliknya.
Tapi yang gak mungkin kan kalau dia yang kesini. Tahu dari mana suami gue kontrakan lo? Monica pun membuang napasnya kasar. Sorry banget gue nggak bisa bohong waktu ditanya lo ada di sini. 6. Apa enggak? Lo sama suami lo sama-sama punya insting yang kuat, Sel. Gue nggak bisa bohong lagi nutupin lo ada di sini waktu dia lihat jaket yang lo pakai ngegantung di dekat cantolan pintu. Kayaknya dia peka banget sama wangi parfum lo deh. Mungkin pas masuk dia kecium jaket yang belum sempet gue amanin. Sally langsung menelan ludahnya susah payah. Belum mendapatkan konfirmasi, tapi ia sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi beneran kalau suami gue. Iya, sambar Monica cepat. Suami lo emang kesini, gila. Jantung gue mau copot rasanya. Kayak diinterogasi. Sumpah kalau lo mau minta bantu ngebohong nyembunyiin lo ada di mana, gue nggak akan bisa. Abang sama suami lo bener-bener kayak tukang cecer. Gue lihat mata mereka aja udah sungkan banget, jelas Monica. Udah takut duluan mau ngebohong. Sumpah, Sel. Pikiran Sally makin kacau. Abang gue. Beo Sally. Bang Braga maksud lo? Iya. Sama Nora juga kesini. Monica menjelaskan tanpa menutupi apapun juga. Ya pasti atas petunjuk Nora abang sama suami lo bisa kesini, Sel, siapa lagi memangnya? Sally yang langsung panik pun langsung berniat untuk pergi. Mana jaket gue, Mon? Ada di kamar. Gue harus pergi. Udah nggak aman di sini. Mereka pasti mikir banget kalau gue pasti balik ke sini. Monica pun mendesahkan napasnya. Ya memang jelas iya. Mereka keluar dari kontrakan gue ya karena pengen keliling nyari lo, Sel. Sally langsung buru-buru melangkah ke kamar Monica. Ya udah, gue pergi dulu, Mon. Gue harus pergi dari sini sebelum mereka semua datang lagi. Sally pun bingung untuk beberapa saat. Uang yang diberikan oleh Monica tadi sudah habis untuk dia belikan jajan dan obat, lalu, bagaimana ia akan bepergian kali ini? Mon, ya, lo ada duit 200.000 lagi nggak sih? Tanya Sally sungkan. Duit yang tadi habis buat beli obat sama jajan. Buat ongkos taksi. Monica langsung melangkah ke kamar untuk mengambil dompet. Ada, Sel. Sally langsung menerima 2 lembar uang kertas berwarna merah muda tersebut. Lalu menyimpannya di saku training yang ia gunakan. Taks, ya, Mon. Nanti pasti gue balikin lebih dari yang gue pinjam. Udah santai aja, ucap Monica. Tapi Sel, apa nggak sebaiknya lo hadapin aja keluarga lo di sini? Selesaikan baik-baik daripada harus kabur-kaburan kayak gini, Sel. Sally tentu saja langsung menolak mentah-mentah ide dari Monica. Nggak mungkin lah, Mon. Gue capek dikurung terus. Gue capek dihukum kayak gitu terus. Gue butuh waktu buat sendiri. Makanya gue lari ke lo, bukan ke rumah keluarga gue. Yang ada gue dibujukin terus sampai nggak bisa apa-apa. Monica hanya menghela napasnya saja. Ia pun membantu menarik resleting jaket Sally. Tapi kalau gue lihat kayaknya Kak Yuda kehilangan lo banget deh, Sel. Kelihatan banget kalau dia khawatir sama lo. Kali ini Sally yang mendesahkan napasnya lelah. Dia udah nggak sabar mau nemuin gue terus ngurung gue lagi. Percaya deh. Monica hanya bisa mengendikkan bahunya saja. Tentu saja ia tidak tahu benar apa yang terjadi di antara 7. Sally dan suaminya sampai timbul pertengkaran yang mungkin tidak bisa dihindarkan. Gue nggak benar-benar tahu apa permasalahan kalian Sel. Nggak bisa momentari banyak. Tapi lo harus ngabarin gue ya, Sel. Apapun itu, lo harus ngabarin gue. Pokoknya jangan jajan sembarangan lagi, nggak bagus buat bayi lo. Dek.
Jantung Sally langsung berdenyut dalam. Apaan sih lo? Ngaco ya? Mana ada gue hamil? Ngaco gimana? Orang suami lo tadi yang bilang kalau lo lagi hamil. Sungguh, perasaan Sally langsung berkecamuk luar biasa. Apakah itu hasil pemeriksaan saat ia kabur dari rumah sakit kemarin? Tidak ingin terus berperang dengan pikirannya, Sally memutuskan untuk segera pergi. Nanti kita bahas lagi kalau ada waktu. Gue pergi, Mon. Lo yakin?